Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bu Puspita dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 Teknologi Terapi Medis akan mempresentasikan mengenai laser interstitial thermal therapy untuk subependymal giant cell astrocytoma. Next. Cakupan presentasi kami akan membahas tentang pendahuluan, presentasi kasus, dan pembahasan. Next. Untuk pendahuluan, jadi sebelum kita masuk ke subependymal giant cell astrocytoma, kita akan membahas tuberous sclerosis complex atau TSC terlebih dahulu. Jadi ini merupakan kelainan akibat mutasi genetik pada gen TSC1 atau TSC2, yang keduanya merupakan gen supresor tumor. Nah, ketika kedua gen ini terkena mutasi dan aktivitasnya menurun, jadi akan lebih rentan terhadap pembentukan tumor. Nah, TSC ini mengakibatkan pertumbuhan hematoma atau tumor jinak di berbagai jaringan yang dapat menyebabkan masalah yang spesifik pada sistem organ yang terlibat, termasuk otak. Next. Nah, SEGA atau subependymal giant cell astrocytoma merupakan jenis tumor otak yang berkembang pada 10-15% individu dengan TSC. Nah, SEGA ini berkembang di nodul subependymal, makanya namanya subependymal giant cell astrocytoma, yang terletak di daerah foramen Monro. Tumor ini pertumbuhannya lambat, kemudian perkembangannya ini bertahap dalam 2 dekade pertama kehidupan. Kemudian ini merupakan tumor tingkat rendah yang tidak berbahaya, tetapi dapat menimbulkan komplikasi, salah satunya hidrosefalus. Next. Untuk diagnosisnya, sebenarnya pada tahap awal termasuk sulit karena perkembangan SEGA ini seringkali tersembunyi. Dan biasanya tidak menunjukkan gejala kecuali kalau sudah sampai memblokir sirkulasi CSF atau cerebrospinal fluid. Gejalanya adalah sakit kepala, mual, muntah, kejang, perubahan perilaku, dan atau masalah penglihatan. Next. Kemudian pengelolaannya ada monitoring menggunakan periodic neuroimaging dan reseksi bedah tumor apabila ditunjukkan pertumbuhan atau tanda-tanda hipertensi intrakranial. Kemudian pengobatannya mencakup pembedahan, farmakoterapi, dan gamma knife radiosurgery. Tetapi masalahnya adalah sebuah penelitian mengungkapkan bahwa tingkat komplikasi pasca operasi cukup besar gitu, hampir 50%, dan sebagian komplikasinya itu karena prosedur pembedahannya. Jadi dibutuhkan alternatif strategi bedah yang invasif secara minimal, salah satunya terapi yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Next. Jadi terapi yang akan digunakan yaitu laser interstitial thermal therapy atau LITT, yaitu merupakan teknik baru untuk mengobati tumor otak primer dan metastatik yang sulit dijangkau dengan operasi konvensional dengan invasif minimal dan menanamkan kateter laser ke dalam tumor dan memanaskannya ke suhu yang cukup tinggi untuk membunuh tumor. Jadi ada beberapa kelebihan dari LITT. Yang pertama adalah waktu operasi yang singkat, hanya berlangsung beberapa jam menggunakan anestesi umum. Yang kedua, hanya mengeluarkan sepotong tulang dari tengkorak untuk sementara, dibandingkan dengan operasi konvensional yang mengeluarkan tulang dalam ukuran besar. Kemudian pengangkatan bagian depan lobus dengan ukuran kecil sekitar 1-2 inci atau 4-6 cm. Kemudian tulang diganti dan sayatan kulit ditutup dengan sedikit jahitan. Inilah yang disebut invasif minimal karena hanya memerlukan 1 atau 2 jahitan untuk menutup luka. Jadi LITT ini digunakan untuk menghancurkan jaringan yang tidak diinginkan pada otak atau disebut tumor atau kanker menggunakan laser yang memungkinkan penargetan jaringan yang ingin dihancurkan. Selama menjalani LITT, pasien akan menjalani MRI dan tidak perlu memangkas rambut karena LITT hanya menggunakan area kecil. Kemudian dilakukan anestesi umum dan baru membuka lubang kecil di kepala untuk memasukkan kateter yang kurang lebih seperti lebar permukaan pensil. Laser probe akan dimasukkan dan dilakukan di bawah mesin MRI dan dipandu melalui kateter dengan MRI real-time yang memungkinkan ahli bedah syaraf untuk membatasi pengiriman energi panas hanya ke tumor. Panas dari laser akan membunuh jaringan yang ditargetkan. Prosedur yang tepat membantu menghindari dari perusakan jaringan di sekitarnya dan dilakukan dengan cepat, sehingga penutupan luka hanya membutuhkan 1 hingga 2 jahitan pada kepala.
LITT juga memerlukan waktu yang singkat untuk recovery dibandingkan dengan operasi konvensional. Selanjutnya adalah studi kasus pertama yang akan dibahas. Jadi pertama, pasien yang ada di sini adalah remaja wanita berumur 13 tahun yang memiliki riwayat tuberous sclerosis complex atau TSC. Dia didiagnosis saat masih berada dalam rahim dengan USG prenatal. Dan sejak lahir ia mengalami epilepsi, autisme, dan juga terlambat berkembang. Selain itu ia juga mengalami lesi kulit, hamartoma, dan sega yang terasosiasi dengan TSC. Kondisi pasien, kalau pasien melakukan pembedahan otak sebanyak 2 kali untuk memotong sega pada saat berumur 4 tahun. Dan juga dilakukan fenestrasi septum pellucidum pada pembedahan pertama untuk mencegah terjadi hidrosefalus. Kemudian pada tahun 2015 terdapat tumor baru pada ventrikel kiri otak. Kemudian pasien tersebut diperiksa secara neurologis, hasilnya normal, tetapi mengalami okular esotropia di mata kirinya. Kemudian dilakukan initial imaging menggunakan MRI. Hasil MRI membandingkan pre dan pasca operasi reseksi sega. Masa tumornya yang sebelum dioperasi adalah 1,7 dikali 1,4 dikali 2,1 cm. Kemudian sedangkan masa tumor 6 bulan sebelum operasi itu adalah 1,1 kali 1 kali 1,2 cm. Next. Berikutnya adalah tindakan operasi yang dilakukan pada pasien. Jadi ada pre-tindakan yang dilakukan. Pertama, dilakukan konsultasi untuk rencana tindakan yang ingin dipakai, yaitu manajemen konservatif, craniotomi ketiga, dan juga LITP. Kemudian saat dilakukan pencitraan menggunakan sistem navigasi MRI real time sebagai tambahan hasil pencitraan preoperasi. Saat tindakan, pertama dibuat lintasan pencitraan MRI pada bagian ventricle frontal sebelah kanan untuk melihat tempat pemasukan probe menuju letak tumor. Kemudian dibuat sayatan untuk mengebor lubang sebesar 4,5 mm untuk meletakkan baut dengan diameter luar 4,5 mm dan diameter dalam 3,2 mm. Selanjutnya jarum biopsi digunakan untuk mengkanulasi ventrikel kiri dan membuat jalur masuk menuju permukaan tumor. Lalu ujung probe dimasukkan menuju tumor dan dilakukan ablasi termal dengan bantuan 1,5 T MRI secara real time. Daerah treatment tumor tersebut dimonitor menggunakan thermal damage threshold atau TDT. TDT kuning mengindikasikan dosis termal 43 derajat Celcius selama 2 menit dan TDT biru mengindikasikan dosis termal 43 derajat Celcius selama 10 menit. Setelah ablasi, hasil MRI dilihat dan terbukti ada terjadi pembengkakan sehingga dilakukan ablasi tambahan. Setelah ablasi tambahan selesai, probe dilepas, kemudian kulit kepala dijahit dengan 3 jahitan. Next. Berikut ini hasil setelah dioperasi. Jadi pasien dilakukan monitor selama 1 malam di PICU setelah dilakukan operasi dan hasilnya adalah perkembangan itu baik sehingga pasien boleh pulang. Kemudian dilakukan follow up kondisi 3 bulan kemudian dan terlihat bahwa pasien mengalami peningkatan perilaku dan tidak terdapat komplikasi. Hasil follow up neurologis juga memberikan hasil yang normal kecuali pada okular esotropia kiri yang sebelumnya sudah ada. Kemudian hasil follow up MRI juga memberikan hasil di mana sega mengecil ukurannya menjadi 1,2 kali 0,9 kali 1,2 cm. Kemudian observasi lanjutan dilakukan 9 bulan kemudian dan juga memberikan hasil yang baik. Next. Baik, selanjutnya adalah studi kasus yang kedua. Next. Jadi untuk anamnesisnya, di sini didiagnosis wanita berumur 14 tahun yang memiliki riwayat TSC atau tuberous sclerosis complex, di mana diagnosis pertamanya itu pada 2 tahun ketika pasien tersebut mengalami kejang infantil dan epilepsi refrakter, dan dia ditemukan memiliki mutasi TSC spontan pada evaluasi genetik. Untuk kondisinya sendiri, TSC-nya yang dimiliki relatif jinak. Rasa kejang yang telah terkontrol dengan baik ini dapat diatasi setelah mengonsumsi topiramat dan tidak menunjukkan rasa sakit kepala dan memiliki status neurologis normal pada saat pemeriksaan neuroimaging.
Kemudian untuk initial imaging-nya menggunakan MRI, di mana sega terdeteksi pada lateral ventricle kiri dekat dengan foramen of Monro. Bisa dilihat pada gambar sebelah kanan, di situ ada bagian tumor seganya, yang bagian atas adalah dari sagittal view, dan yang bagian bawah adalah axial view. Di mana masa 6 bulan sebelum terapi adalah 0,7 kali 1 kali 1,1 cm, dan sesaat sebelum terapi adalah 1,6 kali 1,7 kali 1,9 cm. Lanjut. Untuk operasinya, pada saat preablasi dilakukan ventriculostomy. Jadi ventriculostomy itu adalah prosedur bedah singkat pada bagian kepala untuk menyisipkan suatu alat, bisa dilihat pada gambar kanan atas. Di sini dimasukkan atau diinsisikan alat untuk jalur nantinya proses LITT. Jadi ini dilakukan karena lokasinya dekat dengan foramen of Monro dan berkemungkinan mengalami pembekakan pasca ablasi. Maka dilakukannya ventriculostomy. Untuk proses ablasinya sendiri, yang pertama karena pasien berbaring di tempat tidur, pastinya harus mengencangkan antara tempat tidur pasien dengan robot ROSA. Jadi robot ROSA ini adalah robot dengan lengan yang mampu dapat bergerak sebesar 6 derajat yang diciptakan untuk membantu operasi LITT. Nah, ini digunakan untuk membantu penanda kranial pasien pada saat pemindaian praoperasi. Selanjutnya, penentuan trajektori ini digunakan untuk menghindari pembuluh darah kortikal dengan pendekatan frontal approach. Nah, selanjutnya, menargetkan titik masuk yang tepat dengan bantuan robot ROSA. Selanjutnya, membuat sayatan tusukan pada titik masuk dan mengebor lubang bor sebesar 4 mm, di mana jarum biopsi Medtronic dimasukkan dan digunakan untuk mendapatkan sampel jaringan tumor. Selanjutnya, pemasangan baut jangkar di dalam lubang bor dan menentukan jarak antara tepi baut dan tumor dengan robot ROSA. Dan selanjutnya, pencabutan ROSA diikuti dengan penempatan probe laser, dan yang terakhir, pemberian LITT pada treatment zone sebesar 90%. Tidak dilakukan 100% karena akan bisa mengakibatkan kerusakan pada sel sekitar. Lanjut. Selanjutnya adalah pasca ablasi. Jadi setelah ablasi, probe itu dicabut dan dimasukkan sekaligus dipasang kateter ventricle sebelum penutupan sayatan seperti yang dilakukan sebelumnya. Setelah itu pasien dimasukkan ke dalam PICUS atau Pediatric Intensive Care Unit dan dimonitoring selama semalaman. Setelah itu dilakukan penjepitan ventriculostomy drain, bisa dilihat pada gambar sebelah kanan. Dan ini selanjutnya pasien telah mengalami kesakitan kepala progresif dan mengalami 2 kali kebocoran CSF atau cerebrospinal fluid di lokasi sayatan ventriculostomy pada kulit kepala. CT scan mengungkapkan bahwa ventriculomegali yang sangat memburuk, di mana pembuluh vena sangat melebar di otak, sehingga ini menjadi kabar buruk. Oleh karena itu, saluran drain dibuka, setelah itu tekanan intrakranialnya menjadi normal dan sakit kepalanya teratasi. Selanjutnya, drainase dilanjutkan selama 72 jam lagi, dan pada percobaan penjepitan kedua, CT menunjukkan ukuran ventrikel yang stabil dan drain berhasil diangkat. Setelah itu, terakhir, pasien dipulangkan setelah 9 hari pasca ablasi. Lanjut. Untuk hasilnya sendiri, analisis sampel biopsi yang telah dilakukan sebelumnya mengonfirmasi bahwa tumor tersebut telah terdiagnosis sebagai jenis sega. Pada 4 bulan tindak lanjut setelahnya, pasien tetap bebas gejala dan orang tuanya mencatat peningkatan dalam perilaku dan status kepribadiannya. Untuk status neurologisnya sendiri dibilang tetap sangat normal, dan MRI yang dilakukan saat itu menunjukkan penyusutan sega dan ukuran ventrikel yang stabil secara keseluruhan dengan sedikit peningkatan ventriculomegali kiri. Bisa dilihat pada gambar di kanan, bagian yang post, baik yang sagittal maupun aksial dari tumor seganya telah mengecil. Jadi selanjutnya adalah pembahasan. Next. Seperti yang telah dijelaskan di slide-slide sebelumnya, jadi sega itu merupakan tumor yang tumbuh lambat dan biasanya berkembang dalam 2 dekade. Dan penelitian saat ini itu berfokus pada pengawasan terhadap hidrosefalus dan kecepatan dalam pertumbuhan tumor. Next. Jadi pertama saya akan menjelaskan mengenai metode invasif. Jadi pembedahan merupakan standar terapi yang digunakan dalam pengobatan sega. Tetapi dalam suatu studi ditemukan bahwa metode pembedahan tumor ini yang dengan kondisi
pembedahan itu lebih dari 3 cm dalam diameter, memiliki 67% resiko terjadinya komplikasi. Jadi untuk mengatasi komplikasi tersebut, para klinis menggunakan obat tambahan pasca operasi yang diterapkan untuk mengurangi komplikasi tersebut. Jadi obat inhibitor mTOR telah diinvestigasi memiliki efisiensi 50% lebih baik dibandingkan everolimus. Jadi everolimus ini merupakan obat yang digunakan untuk mencegah terjadinya reaksi penolakan tubuh terhadap transplantasi organ. Next. Jadi selanjutnya adalah metode non-invasif. Terdapat studi mengatakan bahwa pengobatan dengan metode gamma knife radiosurgery ini dapat digunakan dalam pengobatan CGS, tapi tidak ada bukti penelitian yang lebih lanjut yang menyatakan efisiensi terhadap terapi tersebut. Dan pada case 1 dan case 2 ini dilakukan metode lain untuk pengobatan CGS, yaitu menggunakan metode LITT. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan dari kedua metodenya. Jadi dari case 1 dan case 2 tersebut terdapat penyusutan dari tumor CGS dan penurunan dari frekuensi seizure dan peningkatan perilaku kepribadian dari pasien tersebut. Next. Jadi untuk lanjutannya pada case 1 tidak terdapat komplikasi setelah 9 bulan dilakukannya operasi LITT. Dan untuk case 2 tidak sama juga, tidak terjadi komplikasi setelah 4 bulan setelahnya. Dan untuk case 1 tidak dilakukan ventriculostomy pada pasien untuk mencegah efek peritumoral edema atau efek samping yang biasanya terjadi setelah dilakukan prosedur LITT. Dan pada case 2 dilakukan ventriculostomy pada pasien dengan menggunakan valve yang aman di dekat foramen Monro, seperti yang telah dijelaskan pada metode pada slide sebelumnya. Dan untuk keterbatasan dari paper ini adalah studi hanya dilakukan pada 2 kasus sehingga tidak terdapat analisa statistik yang lebih lanjut, dan juga perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengkonfirmasi terhadap keefektifan dari metode LITT tersebut. Next. Jadi yang terakhir adalah kesimpulan, pengembangan terapi non-invasif untuk terapi CGS perlu untuk dilakukan untuk mencegah terjadinya komplikasi akibat pembedahan. Berdasarkan studi paper, metode LITT ini efektif digunakan sebagai terapi SEGA. Dan pada kedua kasus, penurunan tingkat tumor berhasil dilakukan tanpa adanya komplikasi yang terjadi setelah dilakukannya terapi LITT. Next. Jadi ini beberapa referensi yang kami gunakan dalam pembuatan presentasi. Next. Terima kasih.